Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imron Arifin MPD selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang kedua, yang kami cintai dan sayangi teman-teman semua yang saat ini sedang berada di rumah. Perkenalkan, kami kelompok 3 yang beranggotakan 12 orang akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan teori filsafat. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman untuk memulai presentasinya. Sejarah perkembangan teori filsafat. Sejarah perkembangan teori filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, filsafat Aristoteles. Yang kedua, filsafat Barat yang meliputi Yunani kuno, abad pertengahan, dan modern, dan masa kini. Yang ketiga, filsafat Timur yang meliputi India, Tiongkok, dan Jepang. Filsafat Aristoteles. Aristoteles adalah salah satu tokoh filsafat yang terkenal pada zaman Yunani kuno, juga dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan, bahkan hingga masa ini. Teori yang terkenal yang dicetuskannya adalah teori silogisme, yaitu teori penarikan kesimpulan dari dua kebenaran yang ada, serta pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagamaan lain pada umumnya. Penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas di abad ke-13, dengan teologi Yahudi oleh Maimonides 1935 sampai 1204, dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd 1126 sampai 1198. Maimonides. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. A. Pembagian filsafat menurut Aristoteles. 1. Logika. Penemuan Aristoteles yang terbesar dalam bidang logika adalah silogisme. 2. Filosofia teoritika, terbagi menjadi 3, yaitu fisika. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, dan jagat raya tidak Aristoteles. 2. Matematika, yaitu tentang barang yang menurut kuantitasnya. 3. Metafisika, yaitu berpusat pada persoalan barang dan bentuk. 3. Filosofia pratika, tentang hidup kesusilaan. Yang pertama, etika, kesusilaan dalam hidup perorangan dan ekonomi, atau kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Yang kedua, politika, kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Sebagai murid Plato, walaupun Aristoteles banyak terpengaruh olehnya, namun tidak semua ajarannya diterima mentah-mentah. Dan terakhir, filosofia poetika atau aktiva atau pencipta di bidang seni. Aristoteles membuat pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetika. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuan. Filsafat Aristoteles bersifat naturalis karena sifat empirisnya. Pengertian naturalis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki, masing-masing dengan sebuah kodrat atau hakikat. Pandangan naturalisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan-kepercayaan teologis. Filsafat Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Dan filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Dalam sejarah filsafat Yunani, terdapat seorang filsuf yang sangat legendaris yaitu Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Seseorang yang pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Aristoteles sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Plato, meskipun dalam filsafat Aristoteles mengambil jalan yang berbeda.
Tokoh-tokoh terkenal filsafat Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales, 624 sampai 546 sebelum Masehi. Tahun kelahiran dan kematiannya tidak pasti. Namun diperkirakan 624 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 546 sebelum Masehi. Salah satu jasanya yang besar adalah meramalkan gerhana matahari pada 585 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Pitagoras, 580 sampai 500 sebelum Masehi. Pitagoras berasal dari Pulau Samos, Yunani kuno. Tahun kelahirannya tidak pasti, namun diperkirakan dia sudah dewasa pada 534 sebelum Masehi. Pitagoras dikenal sebagai filsuf dan juga ahli ilmu ukur. Yang ketiga yaitu Socrates, 470 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates adalah filsuf pertama yang lahir di Athena. Socrates lahir pada 470 sebelum Masehi dan meninggal pada 399 sebelum Masehi. Sama seperti Thales dan Pitagoras, filsafat Socrates tidak dituangkan dalam suatu karya, namun filsafatnya disebar lewat mulut ke mulut. Dalam berfilsafat, Socrates punya metode tersendiri yang disebut dengan dialektika atau bercakap-cakap, tanya-jawab, atau dialog. Yang keempat yaitu Plato, 470 sampai 347 sebelum Masehi. Plato lahir di Athena pada 470 sebelum Masehi dan meninggal pada 347 sebelum Masehi. Nama asli Plato adalah Aristokles. Plato merupakan murid dari Socrates. Plato merupakan salah satu filsuf besar sepanjang masa. Ilmu pengetahuan dan pemikirannya sangat luas. Filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan terjadi mulai abad ke-5 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Abad pertengahan ini dimulai ketika jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada 476 Masehi di tangan bangsa Barbar Odoaker hingga dimulainya masa Renaissance tahun 1500-an Masehi. Filsafat abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Hal ini mengacu pada dua hal, yaitu satu, pada abad pertengahan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya nyaris tidak mengalami perkembangan dibandingkan dengan zaman sebelumnya, yaitu zaman kuno. Dua, adanya dominasi gereja yang menempatkan kaum paspor, uskup, dan paus dalam peran sentral kehidupan masyarakat. Masa abad pertengahan ini terbagi menjadi dua, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Sedangkan masa skolastik terbagi menjadi skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Masa patristik. Istilah patristik berasal dari kata Latin pater atau bapak, yang artinya para pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas, golongan ahli pikir. Dari golongan ahli pikir inilah menimbulkan sikap yang beragam pemikirannya. Di dunia barat, agama Katolik mulai tersebar dengan ajarannya tentang Tuhan, manusia dan dunia, dan etikanya. Pada masa ini terdapat dua golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan yang menolak sama sekali pemikiran Yunani, karena pemikiran Yunani merupakan pemikiran orang kafir karena tidak mengakui wahyu. Golongan yang kedua yaitu golongan yang menerima filsafat Yunani, yang mengatakan bahwa karena manusia itu ciptaan Tuhan, kebijaksanaan manusia berarti pula kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Mungkin akal tidak dapat mencapai kebenaran yang sejati, maka akal dapat dibantu oleh wahyu. Perbedaan ini terus berkelanjutan hingga akhirnya muncul tuduhan kepada golongan yang tidak menerima filsafat Yunani sebagai orang yang munafik. Mereka menyangkal tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah. Hingga akhirnya muncul upaya untuk membela mereka. Tokoh-tokoh pembela ini adalah Justinus Martir, Clement, Irenaeus, Origenes, dan Tertullianus. Pemikiran-pemikiran tokoh pada masa skolastik ini yaitu yang pertama Justinus Martir. Justinus Martir berpendapat bahwa agama Kristen bukanlah agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani. Yang kedua, Clement of Alexandria. Clement memberikan batasan terhadap ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas filsafat Yunani. Bagi orang Kristen, filsafat dapat dipakai untuk membela iman Kristen dan memikirkan secara mendalam. 3. Tertullianus.
Tertullianus adalah seorang tokoh pemikir Kristiani yang menganut pendidikan menolak filsafat Yunani. Ia dilahirkan bukan dari Kristen, tetapi setelah melaksanakan pertobatan, ia menjadi gigih membela Kristen secara fanatik. Ia berpendapat bahwa wahyu Tuhan sudahlah cukup. Yang keempat, Augustinus Sakahipo. Sejak muda, Augustinus sudah mempelajari bermacam-macam aliran filsafat, antara lain Platonisme dan skeptisisme. Setelah mempelajari skeptisisme, ia tidak menyukainya karena di dalamnya terdapat banyak tentangan batin. 2. Masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik sebagai berikut. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Skolastik ini sebagai bagian dari kebudayaan abad pertengahan yang religius. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, kehormatan, baik buruk. Dari rumusan tersebut kemudian muncul istilah skolastik Yahudi, skolastik Arab, dan lain-lainnya. Filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat, akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesis yang lebih tinggi anatar kepercayaan dan akal. Filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Faktor skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor, di antaranya faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Masa skolastik sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, skolastik awal. Sejak abad awal ke-5 hingga ke-8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Terlebih lagi pada abad ke-6 dan ke-7 dikatakan abad kacau. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi serangan terhadap Romawi, sehingga kerajaan Romawi beserta peradabannya ikut runtuh yang telah dibangun selama berabad-abad. Pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung, dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termasuk kehidupan manusia serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan. Kebangkitan inilah yang merupakan kecemerlangan abad pertengahan di mana arah pemikiran berbeda-beda sekali dengan sebelumnya. Tokoh-tokoh dalam skolastik awal ini adalah yang pertama, Peter Abelardus. Ia mempunyai kepribadian yang keras dan pandangannya sangat tajam sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. Yang kedua, Johannes Scotus Erugena. Johannes berhasil menyusun suatu sistem filsafat yang teratur serta mendalam pada suatu zaman ketika orang Masehi berpikir hanya dengan mengumpulkan pendapat orang lain saja. Yang ketiga, Anselmus dari Canterbury. Sekalipun sebagian karyanya ditulis pada abad ke-11, akan tetapi karena karya-karyanya itu besar sekali pengaruhnya atas pemikiran skolastik, maka tiada keberatan untuk membicarakan tokoh ini sebagai termasuk tokoh abad ke-12. Dapat katakan bahwa ia adalah skolastikus pertama dalam arti yang sebenarnya. Yang keempat, Petrus Abelardus. Pandangan tajam sekali, akan tetapi karena kekerasan wataknya sering ia bentrokan dengan para ahli pikir lainnya dan dengan para pejabat gerejani. Masa skolastik puncak, tahun 1200 sampai 1300. Masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300 dan masa ini juga disebut masa berbunga. Tokoh-tokoh dalam skolastik puncak adalah Albertus Magnus. Di samping sebagai birawan, Albertus Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia mempunyai kepandaian luar biasa. Yang kedua adalah Thomas Aquinas. Nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci dari Aquinas. Di samping sebagai ahli pikir, ia juga seorang dokter gejala bangsa Itali. Yang ketiga adalah skolastik akhir tahun 1300 sampai 1450. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Tokoh-tokoh dalam skolastik puncak adalah William Ockham. Ia merupakan ahli
pikir Inggris yang beraliran skolastik. Yang kedua adalah Nicholas Cusasus. Ia sebagai tokoh pemikiran yang berada paling akhir pada masa skolastik. Filsafat modern. Filsafat modern merupakan pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Ahmad Sadali dan Mudakir menguraikan secara panjang lebar bahwa filsafat abad modern pada pokoknya dimulai dengan 3 aliran, yaitu yang pertama aliran rasionalisme dengan tokohnya yang terkenal yaitu René Descartes. Yang kedua aliran empirisme dengan tokohnya Francis Bacon. Yang ketiga aliran kritisme dengan tokohnya Immanuel Kant. Aliran tokoh dan pemikirannya pada masa modern. Yang pertama, aliran rasionalisme. Latar belakang munculnya konsep pemikiran rasionalisme ialah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik yang pernah diterima tetapi ternyata tidak mampu menangani hasil-hasil yang dihadapi. Pelopor dari aliran ini adalah René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Yang kedua adalah aliran empirisme. Berasal dari kata empire yang berarti indera atau alat indera, dan ditambah dengan akhiran isme sebagai suatu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan atau kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Tokohnya ialah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Yang ketiga adalah kritisme, salah satu aliran dalam filosof yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Immanuel Kant. Yang keempat adalah idealisme, merupakan suatu ajaran atau faham yang menganggap bahwa realitas terdiri atas roh atau jiwa. Pelopor aliran ini adalah Fichte, Schelling, Hegel, dan Arthur Schopenhauer. Selanjutnya adalah aliran materialisme, merupakan teori yang mengatakan bahwa atom materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam, dan bahwa akal dan kesadaran termasuk di dalamnya. Yang keenam, positivisme. Lahir pada abad ke-19, yang titik tolak pemikiran ini adalah apa yang telah diketahui adalah sesuatu yang faktual dan yang positif, sehingga aliran yang menganut metafisika ditolaknya. Beberapa tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Yang ketujuh adalah fenomenologi, berasal dari kata Yunani phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercakupan. Tokoh dari aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Yang kedelapan adalah eksistensialisme. Berasal dari kata ex, keluar, dan sistensi atau sisto yang artinya berdiri, menempatkan, dan secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh subjek benda tersebut. Pelopor aliran eksistensialisme adalah Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Sartre, dan Karl Jasper, dan Gabriel Marcel. Yang kesembilan adalah pragmatisme, yang berasal dari bahasa Yunani. Kata pragma yang artinya tindakan, perbuatan, tokoh, dan aliran pragmatisme ialah William James dan John Dewey. Selanjutnya, tokoh penemu di bidang sains pada zaman modern abad ke-17 sampai 19 Masehi. Yaitu ada yang pertama Sir Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727 Masehi. Yang kedua, Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Yang ketiga, Joseph Black tahun 1728 sampai 1799.
Yang keempat, Joseph Priestley tahun 1733 sampai 1804. Yang kelima, Anthony Laurent Lavoisier tahun 1743 sampai 1794. Dan yang keenam ada J.J. Thomson. Perkembangan ilmu pada abad ke-18 telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Sementara pada abad ke-19 lahirlah farmakologi, geofisika, geomorfologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Filsafat kontemporer atau masa kini. Filsafat barat kontemporer ini muncul pada abad ke-20 sebagai kritik dari filsafat modern. Hal ini dapat terungkap dalam istilah dekonstruksi. Yang didekonstruksi oleh filsafat kontemporer ini adalah rasionalisme yang digunakan untuk membangun seluruh isi kebudayaan dunia barat. Adapun aliran-aliran dalam filsafat barat kontemporer yang pertama yaitu pragmatisme, vitalisme, fenomenologi, eksistensialisme, filsafat analitis, strukturalisme, dan postmodernisme. Contoh perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Yang pertama ada pragmatisme. Di Amerika Serikat, aliran pragmatisme mendapat tempatnya yang tersendiri dalam pemikiran filsafat. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan pragmatisme kepada dunia. Yang kedua, vitalisme. Perkembangan ilmu pengetahuan dan abad 20 mengakibatkan perkembangan industrialisasi yang cepat pula sehingga menjadikan segala pemikiran diarahkan pada hal-hal yang bersifat bendawi saja. Yang ketiga, fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari Yunani, fenomenon yang artinya sesuatu yang tampak, terlihat karena bercahaya, dan dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan gejala. Yang keempat ada eksistensialisme. Kata eksistensi berasal dari kata ex atau keluar, dan sistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto, berdiri dan menempatkan. Jadi, eksistensialisme dapat diartikan manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Filsafat analitis. Aliran filsafat analitis ini pertama muncul di Inggris dan di Amerika Serikat. Sejak tahun 1950, filsafat analitis sering juga disebut dengan filsafat bahasa. Filsafat ini merupakan reaksi dari idealisme, khususnya neo-hegelianisme di Inggris. Yang keenam ada strukturalisme. Strukturalisme muncul di Prancis pada tahun 1960-an dan dikenal juga dalam linguistik, psikiatri, dan sosiologi. Strukturalisme pada dasarnya menegaskan bahwa manusia dan kebudayaan memiliki struktur yang sama dan tetap. Maka kaum struktuраlis menyibukkan diri dengan menyelidiki struktur-struktur tersebut. Yang terakhir ada postmodernisme. Aliran postmodernisme ini muncul sebagai reaksi terhadap modernisme dengan segala dampaknya. Pengertian postmodern bukan sesuatu yang baru dalam filsafat. Lyotard. Selanjutnya, filsafat India. Filsafat India berpedoman pada keyakinan bahwa ada kesatuan yang sangat penting antara manusia dan alam. Zaman pada filsafat India yang pertama zaman Weda, pada tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh peradaban bangsa Arya. Yang kedua, zaman Wiracarita, tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat yang berupa Upanishad. Yang ketiga, zaman sastra sutra. Yang ketiga, zaman sastra sutra pada tahun 200 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya bahan-bahan pemikiran filsafat atau sutra. Yang keempat, zaman kemunduran pada tahun 1400 sampai 1800 Masehi. Di zaman ini, pemikiran filsafat tidak melahirkan apapun karena para ahli hanya mengikuti pemikiran filsafat terdahulu. Yang terakhir, zaman pembaharuan pada tahun 1800 sampai 1900
Masehi. Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India. Selanjutnya, tokoh-tokoh pada zaman sastra-sustra yang berhasil menyusun kembali ajaran kuno yang dapat memberikan peluang dalam perkembangan pemikiran filsafat India, yaitu yang pertama Sankara, tahun 788 sampai 820. Beliau adalah pengajar aliran Adwaita. Pokok ajarannya adalah bahwa Brahman adalah nyata. Yang kedua Ramanujaya, tahun 1017 sampai 1137. Beliau berupaya mempersatukan agama. Yang ketiga, Wisnu dengan Vedanta. Sumber ajarannya Visisthawaita atau Kitab Upanishad. Yang keempat, Madhva pada tahun 1199 sampai 1278. Beliau sangat berpengaruh di India Barat. Pokok ajarannya ada merupakan kenyataan yang jamak atau dualisme. Beberapa tokoh pembaru pemikiran filsafat di India antara lain yang pertama Arya Samaj sebagai pendiri Awami Desa Saraswati pada tahun 1824 sampai 1884. Yang kedua Sri Ramakrishna pada tahun 1834 sampai 1886. Beliau seorang imam kuil di Kalkuta. Yang ketiga Mahatma Gandhi pada tahun 1869 sampai 1948. Yang keempat Sri Aurobindo pada tahun 1872 sampai 1950. Yang terakhir Sri Rama Maharshi pada tahun 1870 sampai 1950. Filsafat Tiongkok. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang tahun 1750 sampai 1045 Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti Zhou tahun 1045 sampai 256 Masehi. Tokohnya seperti Lao Tzu, Confucius, Mencius, and Moti, yang semuanya hidup pada masa paruh kedua dari dinasti Zhou abad ke-8 hingga ke-3 Masehi. Beberapa kalangan masyarakat Cina menggunakan kitab I Ching sebagai panduan dalam ilmu nujum. Aliran filsafat utama. Yang pertama, aliran Yin dan Yang atau Yin Yang Jia. Sering disebut juga dengan aliran naturalis. Yin menyatakan sifat betina dan Yang menyatakan sifat jantan. 2. Konfusianisme atau Rujia. Diyakini bahwa aliran ini berasal dari para pejabat pemerintahan yang berfokus pada pengajaran atau tradisi klasik serta pelaksanaan upacara dan musik tradisional. 3. Aliran Mohis atau Moja. Para pengikut aliran ini ditata dalam organisasi yang memiliki ikatan erat dan menerapkan norma disiplin yang ketat. 4. Aliran Asma atau Mingjia. Pemikiran aliran Asma kurang berpengaruh dalam sejarah Cina dan opini dari berbagai anggotanya juga tidak menyatakan satu landas pikir yang homogen. 5. Aliran legalis atau Fajia. Aliran ini sama sekali mengabaikan pertimbangan moral dan keberadaannya kadang dianggap sebagai tentangan atas pemikiran Konfusius yang sangat peduli akan nilai-nilai moral. 6. Taoisme atau juga Daoisme atau Daojia. Jalan hidup aliran Tao berpedoman pada kesederhanaan, spontanitas, serta non-aksi atau kenihilan tindakan, atau dalam arti membiarkan alam bekerja dengan sendirinya.
Selanjutnya adalah filsafat Jepang. Pembentukan ajaran filosofis pertama di Jepang mulai dalam era feodalisme dan berkembang karena pengaruh filsafat Cina kuno. Istilah filsafat di negara Jepang disebut Kitetsugaku yang berarti ilmu mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Istilah ini diperkenalkan oleh Nishi Amane pada tahun 1862. 12 tahun kemudian, untuk membentuk standar, Nishi Amane menyingkat istilah tersebut menjadi Tetsugaku. Terdapat 3 fakta dasar tentang filsafat Jepang. 1. Filsafat Jepang dimulai pada era Meiji dengan mengkombinasikan konsep Konfusius dan Buddha, yang kemudian menjadi Tetsugaku. 2. Logika empirisme diperkenalkan setelah Perang Dunia Kedua. Departemen Sejarah dan Filsafat Ilmu pada Universitas Tokyo didirikan pada tahun 1951 yang merupakan satu-satunya departemen dalam bidang itu sampai tahun 1993. 3. Filsafat ilmu beraliran Marx muncul pada tahun 1930-an dengan tokoh utamanya bernama Mitsuo Taketani, seorang fisikawan yang mempublikasikan doktrin 3 tahap. Tokoh lainnya adalah Hideki Yukawa, orang Jepang pertama yang menerima hadiah Nobel pada tahun 1949 dalam bidang fisika yang menulis makalah tentang partikel baru yang disebut meson. Sejarah filsafat di Jepang. Buddhisme. Buddhisme merupakan salah satu sumber-sumber utama filsafat Jepang. Selanjutnya, Konfusianisme. Konfusianisme mengidentifikasi pola pikir optimis atau perfeksionis manusia di dunia, humanistik atau kesempurnaan yang harus dicapai dalam hubungan manusia dan bukan di akhirat. Shintoisme. Shinto adalah tradisi keagamaan Jepang yang paling jelas mencerminkan pandangan asli dari Jepang. Filsafat Jepang setelah periode Meiji. Restorasi Meiji ini muncul akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan shogun yang dianggap lemah. Yang terakhir, aliran-aliran filsafat Jepang. Aliran Zen. Aliran ini mempunyai tujuan untuk memindahkan pikiran Buddha secara langsung ke dalam pikiran para pemeluknya dan mengajarkan bahwa pencerahan hanya dapat diperoleh melalui pemikiran yang intuitif. Aliran Amida atau Tanah Suci mengemukakan suatu ajaran keselamatan dalam istilah-istilah yang sederhana, yaitu percaya kepada Buddha secara mutlak, dan dengan menyebut Amida, orang akan memperoleh keselamatan. Aliran Nichiren Sosu, salah satu sekte Buddha yang cukup unik. Keunikan sekte ini adalah tidak melakukan penyembahan ke arca Buddha seperti yang umum dilakukan pada tradisi Buddha lainnya. Yoshida Shinto. Pada abad ke-14 muncul aliran keagamaan yang bercorak Shinto yang dipadukan dengan agama Buddha dan Konfusianisme dengan nama Yoshida Shinto. Agama Buddha dapat dianggap sebagai bunga dan buah dari semua dharma di alam ini. Aliran Neo-Konfusis. Ajaran ini memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan dengan ajaran Buddha. Dalam masa 200 tahun, pemikiran Konfusius di Jepang berkembang menjadi bermacam ragam. Di antaranya kelompok Kumazawa Bansa dan kelompok Okyu Sorai. Aliran Mito, legenda-legendanya mengenai asal-usul kedewaan dijadikan dasar keagamaan dalam pembaruan sistem kekaisaran di Jepang.
Sekian dan terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kami mempersilakan kepada teman-teman semuanya jika memiliki pertanyaan bisa langsung chat di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.